Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Surya Darmadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup dan denda 1 miliar rupiah. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Ke-1 primer dan dakwaan Ke-3 primer penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sebelum sidang putusan dimulai, terdakwa kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma, Surya Darmadi, mengamuk. Bahkan, pemilik PT Duta Palma Group ini sempat melemparkan beberapa kertas di tangannya saat ingin menduduki kursi pesakitan di ruang sidang. Terdakwa Surya Darmadi marah karena mengaku bahwa telah dipaksa mencabut pra-peradilan tahun lalu. Pemirsa, 2 terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan meminta ke majelis hakim untuk dibebaskan karena mereka merasa tak bersalah. Sementara koordinator LBH Pos Malang berharap para terdakwa dihukum berat seadil-adilnya. Dua terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan yakni Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC, dan Suko Sutrisno, security officer, meminta ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk dibebaskan karena dirinya merasa tak bersalah. Permintaan keduanya disampaikan di persidangan yang digelar di ruang Cakra PN Surabaya Kamis hari ini dengan agenda pembacaan duplik atau jawaban terdakwa terhadap replik yang diajukan oleh jaksa dari kedua terdakwa. Permohonan ini lantaran pledoi atau pembelaan kedua terdakwa ditolak oleh jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Usai persidangan, Abdul Haris menyatakan ia merasa dikambing hitamkan pada kasus ini. Ya, kita korban. Kita ini kan korban, bukan pelaku. Ya, itu terserah penilaian lah. Kalau saya hanya melaksanakan tugas saja. Tapi Pak yakin nggak bersalah? Yakin nggak bersalah? Saya yakin tidak bersalah. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Pos Malang berharap kasus para terdakwa diberi hukuman seadil-adilnya atas kasus yang telah menewaskan ratusan supporter Aremania pada 1 Oktober 2022 lalu. Memang sejak awal penuntasan kasus ini tidak hanya berhenti di aktor lapangan. Dalam hal ini adalah 2 orang dari sipil ya, baik itu Panpel, Ketua Panpel dan juga security officer-nya. Tapi lebih kepada ini merupakan hak dari terdakwa untuk menyampaikan duplik, dan saya pikir juga itu bisa menjadi salah satu bagian dari pertimbangan majelis hakim. Kedua terdakwa Abdul Haris dan Suko Sutrisno dituntut oleh JPU selama 6 tahun 8 bulan penjara lantaran terbukti bersalah melanggar pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP ayat 1 dan pasal 360 KUHP ayat 2. Sidang Kanjuruhan kerap diwarnai drama. Pada persidangan tanggal 14 Februari lalu, puluhan anggota BRIMOB berteriak-teriak di sidang tragedi Kanjuruhan yang menghadirkan terdakwa dari Korps BRIMOB. Jaksa bahkan protes karena anggota BRIMOB membuat keributan. Aksi ini pun langsung mendapatkan teguran dari security PN Surabaya dan meminta para BRIMOB untuk tenang, tertib dan tidak membuat kegaduhan. Hari ini juga digelar sidang kasus narkoba atas terdakwa Teddy Minahasa. Dalam sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi, sempat terjadi perdebatan antara Teddy dengan Kapolsek Kalibaru. Hari ini sidang lanjutan kasus peredaran narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi, yaitu Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, dan asisten AKBP Dodi Prawira Negara Syamsul Ma'arif. Dalam sidang, Teddy sempat mencecar saksi Syamsul soal kepemilikan sabu. Lalu apa yang menjadi dasar saudara mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik saya, sedangkan saudara dari awal mengatakan tidak mengenal saya?
Ini saya dengar sendiri ketika kita di berita acara konfrontasi tanggal 23 November 2022. Baik, Pak. Saya mengatakan seperti itu kan di BAP saya adalah sepengetahuan saya. Sepengetahuan itu maksudnya adalah berdasarkan saudara Dodi, cerita saudara Dodi, dan berdasarkan keterangan Anita, Pak, kepada saya, Pak. Penjelasan Anita kepada saya saat saya berkomunikasi kepada Anita, Pak. Ya. Taunya itu mengaitkan terdakwa dari Anita dan dari Dodi. Betul. Itu jawabannya. Iya. Berarti saudara tidak mengetahui secara langsung bahwa sabu itu milik saya. Betul. Nah, tadi saudara kan mengaku saudara yang mencuri. Mengapa sekarang berubah menjadi milik saya? Saya berdasarkan keterangan Pak Dodi dengan... Bukan. Dari fisik aja. Dari fisik barang yang dijadikan objek pembahasan dalam persidangan ini adalah sabu. Yang menurut keterangan saudara, saudara curi atas perintah Dodi. Ya toh? Nah, sekarang kenapa saudara mengatakan tuh sabu milik Teddy, sabu milik Teddy? Apa yang menjadi dasar sebetulnya saudara mengatakan itu? Seperti yang tadi saya bilang, Pak. Dari saudara Dodi dengan Anita mengatakan demikian. Loh, bukan. Saudara tadi mengaku kan kalau saudara yang mencuri kan? Betul. Betul. Nah, gua mencuri, Pak. Kok bisa itu dibilang itu punya saya? Apakah kan perintah menukar itu kan bukan dari perintah menukar itu kan saya disuruh, Pak. Iya, disuruh. Yakin saudara atas perintah itu? Gimana, Pak? Atas perintah atau suruhan itu saudara yakini betul? Yakin, Pak. Kenapa tidak konfirmasi dengan saya melalui jalur apapun? Kan bapaknya Dodi juga jenderal. Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Bandung putuskan 8 tahun penjara terhadap afiliator Kotex Doni Salmanan. Mobil dan rumah mewah milik Doni juga disita negara. Putusan ini lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Balai Bandung yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Doni Muhammad Taufik atau yang lebih dikenal dengan Doni Salmanan divonis lebih berat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjadi 8 tahun yang sebelumnya divonis 4 tahun oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Selain masa hukuman yang berat, pria yang sempat dikenal dengan Crazy Rich Bandung ini juga harus merelakan asetnya berupa mobil mewah hingga rumah mewahnya disita negara. Aset Doni Salmanan yang disita negara akan dilelang oleh pihak kejaksaan. Namun hasil dari lelangnya nanti tidak akan dikembalikan kepada korban. Karena Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang restitusi dan kompensasi. Terdakwa kemudian ada restitusi maupun kompensasi. Tapi menurut Permen Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang restitusi maupun kompensasi, karena ini kejahatan perbankan, tidak tercover oleh aturan yang disebutkan di dalam Perma itu. Dalam aturan tersebut, restitusi tidak dapat dilakukan terhadap perkara informasi elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana diketahui, Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tentang ITE dan tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Anda masih menyaksikan iNews Malam bersama saya, Fazilah Kairunisa. Pemirsa, Rizky, atlet biliar Indonesia dari tim SB berhasil keluar sebagai juara pada turnamen Open 9 Ball Championship 2023 di Batam, Kepulauan Riau. Turnamen Batam Open 9 Ball Championship 2023 berlangsung selama 5 hari dan diikuti 96 atlet biliar dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemenangan Rizky SB dari Ponco Nemesis mengakhiri event bertaraf internasional yang diselenggarakan di Batam, Kepulauan Riau. Peringkat pertama berhasil diraih Rizky SB, sementara peringkat kedua diraih Ponco Nemesis. Sedangkan posisi semifinalis 1 dan 2 diraih oleh Ahmad Faisal Sengkarojaya dan Rico Dewe RK87.
Pertandingan di sini cukup menarik, cukup tegang juga. Untuk kejuaraan ini saya berterima kasih pada orang tua, istri, pelatih saya, dan sponsor saya. Seluruh kegiatan berjalan sangat baik. Ada 20 atlet dari mancanegara yang ikut dijuarai oleh Rizky. Rizky ini 3 kali berturut-turut event Open nasional meraih juara. Menjadi turnamen terbesar dan diikuti pebiliar luar negeri terbanyak di Open 9 Ball Championship 2023 berlangsung sukses. Tidak ada satu pemain pun atau player yang komplain, artinya mereka puas dengan apa yang kita lakukan terkait dengan event ini. Open 9 Ball Championship 2023 akan menjadi kalender tetap Popsi Batam untuk mencetak pebiliar-pebiliar menjadi juara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pelatih Sinteyong terus mematangkan persiapan Garuda Muda di Piala Dunia U20. Pelatih asal Korea Selatan itu juga telah menyeleksi pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda Muda di kancah dunia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong terus mematangkan persiapan Garuda Muda di Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Pelatih asal Korea Selatan ini menyebut akan memperbaiki kesalahan Garuda Muda dalam memanfaatkan peluang hingga bisa menjadi gol dan memperbaiki pertahanan tim. Garuda Muda akan berusaha memberikan penampilan terbaik di Piala Dunia U20 yang digelar mulai 20 Mei mendatang. Harapan saya ya kita bisa kalau bisa sampai final sampai atau final. Yang terpenting kita harus percaya diri dan tanggung jawab diri sendiri dan kepada tim juga. Menpora Zainuddin Amali mendukung naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas. Namun menurut Menpora, seleksi naturalisasi harus dilakukan secara ketat dan memiliki darah Indonesia. Kalau yang ini baru kita ajukan, yang U20 ya, kita sedang minta pertimbangan dari Kementerian Hukum. Karena kita ketat, sekarang ini naturalisasi nggak sembarangan. Kalau dulu kan klub aja bisa menaturalisasi, sekarang saya nggak mau. Naturalisasi harus pelatih yang minta, kemudian federasi, dalam hal ini PSSI yang mengajukan, itu pun yang tidak menyulitkan kita, dia harus ada keturunan Indonesia. Kita nggak mau naturalisasi, karena kita kan pengalaman pernah sudah naturalisasi nggak bisa diturunkan, karena ternyata nggak bisa membuktikan bahwa dia ada turunan Indonesia. Akhirnya pasal yang dipakai adalah lama tinggal, nah itu lama, udah keburu tua dia. Pelatih Sinteyong juga telah melakukan seleksi pemain naturalisasi. Namun Sinteyong belum mengumumkannya ke publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Persiapan gelaran F1 Powerboat 2023 sudah 100%. 10 tim yang berasal dari berbagai negara siap bertanding pada 25 hingga 26 Februari 2023. Pagelaran F1 Powerboat 2023 seri Indonesia tinggal menghitung hari. Persiapan balap jet air paling bergengsi sudah 100% dan siap untuk dihelat pada 25 dan 26 Februari 2023 di Danau Toba, Balige, Sumatera Utara. Infrastruktur F1 Powerboat di Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu, Balige sudah rampung sepenuhnya. Grandstand yang akan disediakan untuk menonton telah berdiri megah di sisi Danau Toba. Pedok dari 10 tim yang akan bertanding juga telah selesai dipersiapkan. Para kru juga sudah melakukan uji coba mesin kapal. Stand-stand UMKM yang akan menjual berbagai macam oleh-oleh khas Sumatera Utara juga mulai dibangun. 10 tim akan bertanding di F1 Powerboat Indonesia 2023. Tim berasal dari Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Swedia, dan Cina. Pembalap Santorente dari Abu Dhabi tim juara pada event tahun 2022 juga akan kembali terjun di Danau Toba. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim rescue pemadam kebakaran Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berhasil mengevakuasi seekor kera ekor panjang yang masuk permukiman dan sempat mengejar anak-anak. Diduga kera tersebut hewan peliharaan warga yang lepas dari kandangnya.
Begamat ya, begamat iparaki, begamat jinak ya. Ayo, ampunkan di atas. Menggunakan alat sederhana terbuat dari jaring, tim rescue damkar berupaya mengevakuasi seekor kera ekor panjang yang masuk ke permukiman di Jalan Matal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat berkeliaran di permukiman, kera sempat menyerang anak-anak. Beruntung tidak ada yang menjadi korban serangan kera tersebut. Menurut warga setempat, diduga kera ekor panjang tersebut adalah hewan peliharaan milik warga lain di luar komplek mereka yang terlepas. Kera itu bergeraknya kayaknya lepas dari warga sini, tapi kalau warga sini nggak ada yang melapor, Pak. Berarti warga luar, Pak. Masyarakat sini tadi anak kecil sempat dikejarnya. Kera yang sangat gesit tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas setelah bersembunyi di tempat sempit dan terperangkap di kandang yang disiapkan petugas. Mengevakuasi membutuhkan waktu 30 menit, sudah dapat kita evakuasi. Masyarakat merasa resah, sudah merasa senang saat sekarang. Kera ekor panjang tersebut kemudian dibawa petugas ke posko rescue damkar Kota Palangkaraya sebelum dilepaskan ke habitatnya di hutan. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Saya Fazilah Khairunisa dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.